Salam adik-adik semua yang ada di rumah, untuk adik-adik kami pra-remaja dan remaja. Gimana keadaannya? Saya berharap adik-adik semua beserta keluarga yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan saja. Jadi pada ibadah ini, pada hari Minggu ini kita akan melaksanakan ibadah dengan tema berharap dan berusaha. Ibadah tanggal 8 Agustus ini diambil bacaan Alkitabnya di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Adik-adik kami di rumah, tolong ya, diambil Alkitabnya, dibuka, bersiap di depan kamera, di depan televisi, di depan handphone. Tolong dibuka 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 dengan tema berharap dan berusaha. Adik-adik kami di rumah, sebelum kita mendengarkan pelayan firman yang akan menyampaikan firman kepada adik-adik kami, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dalam keadaan sehat, dalam sukacita dari Tuhan, dan Bapa, kami merasakan perlindungan Tuhan, berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, pada minggu ibadah ini kami masih tetap melaksanakan ibadah secara live streaming yang kami tonton Tuhan di YouTube. Bapa, untuk adik-adik kami di rumah, buka hati dan pikiran adik-adik kami pra-remaja dan remaja, agar mereka mampu Tuhan mendengarkan firman Tuhan, dan juga mampu melaksanakan dengan pertolongan Roh Kudus, dapat dilaksanakan adik-adik kami di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau ya Tuhan, adik-adik kami siap mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk adik-adik kami di rumah, saat ini kita akan mendengarkan lagu puji-pujian ya. Mari kita dengarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua, para remaja dan juga remaja. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas anugerah dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau tetap memberkati kami dimanapun kami berada, walaupun kami hanya melaksanakan ibadah ini secara virtual atau online. Kiranya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, apabila ada teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau pulihkan ya Tuhan, supaya mereka bisa kembali senyum dan bisa beribadah kembali. Dan dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-7. Kakak akan baca untuk kita semua.
adik-adik di rumah bisa mengikuti dari rumah dengan membaca Alkitabnya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Tetapi jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu berharap dan berusaha. Jadi apa maksud dari berharap dan berusaha? Tentu adik-adik di rumah tahu berharap itu artinya kita hendak meminta sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan permintaan kita. Terus kalau berusaha, tentu kita mau melakukan sesuatu demi harapan kita bisa tercapai. Jadi firman Tuhan kita mengajarkan kita pada hari ini melalui peristiwa seorang janda yang berharap kepada Nabi Elisa, karena janda tersebut memiliki hutang dan dia tidak bisa membayar hutang itu, jadinya anak-anaknya dibuat sebagai seorang budak. Tetapi di sini dikatakan bahwa Elisa menemui seorang janda dan janda itu meminta bantuan kepada Elisa, sehingga Elisa menjawab, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Nah, jadi di sini Elisa hendak membantu janda tersebut, sehingga dia berkata, "Apa saja yang kau punya di rumahmu." Kemudian janda itu menjawab, dia hanya mempunyai minyak, sedikit minyak di dalam buli-buli kecil. Buli-buli kecil itu seperti segini mungkin, sedikit. Nah, tetapi kemudian Nabi Elisa menyuruh janda tersebut supaya meminta bejana-bejana kosong daripada tetangganya. Kemudian dia tetap mengikuti apapun perintah dari Nabi Elisa tersebut. Kemudian dia menyuruh anaknya supaya mengumpulkan bejana-bejana kosong. Kemudian Elisa menyuruh lagi supaya mengisikan minyak yang sedikit tadi ke dalam bejana-bejana yang kosong. Tentu kita sebagai orang yang mempunyai pikiran gitu, kita tidak percaya bagaimana mungkin bahwa minyak sebanyak ini
bisa mencukupkan bejana-bejana kosong yang begitu banyak dan semuanya terisi penuh dengan minyak tersebut. Tetapi janda itu tetap melakukan perintah dari Nabi Elisa. Setelah mengisinya sampai penuh dan tidak ada lagi tersisa, sehingga dia sudah menjawab kepada Elisa, dibilangnya, minyak itu sudah penuh. Kemudian jawab Elisa, jualah minyak itu supaya hutangmu terbayarkan. Nah, tema kita tadi kita sudah dengar berharap dan berusaha. Dan firman Tuhan kita ini kita melihat bahwa janda tersebut sudah melakukan keduanya, yaitu dia berharap dan berusaha. Yang mana dia sudah berharap kepada Nabi Elisa supaya Nabi Elisa mau membantunya. Dan Nabi Elisa membantunya. Kemudian dia juga sudah berusaha. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Elisa, Nabi Elisa, janda tersebut melakukan sesuai dengan perintah Nabi Elisa. Sehingga janda tersebut bisa membayar hutang-hutang dan bisa mengembalikan anaknya supaya tidak menjadi budak. Nah, jadi adik-adik di rumah, tentu pada masa sekarang ini kita bisa merasakan bagaimana sulitnya untuk bisa pergi keluar rumah, ataupun kita tahu bahwa orang tua kita jadi terhambat untuk pergi kerja, dan juga kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja ini. Tetapi apa yang bisa adik-adik lakukan sesuai dengan firman Tuhan kita pada hari ini? Yaitu doa serta perbuatan. Tetapi itu harus bekerja sama. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita sudah berharap kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tentu kita harus melakukan sesuatu supaya keinginan kita, harapan kita bisa dibantu oleh Tuhan. Karena kalau kita hanya bisa meminta tanpa melakukan sesuatu, sama saja kita tidak melakukan apa-apa, adik-adik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat orang tua kita bagaimana susahnya memberikan kita makanan ataupun membuat kita senang, kita harus membantu orang tua kita. Kita ajak mereka, adik-adik ajak mereka untuk berdoa bersama-sama. Kemudian bantulah orang tua itu, berikan mereka semangat supaya orang tua tidak lagi mengeluh ataupun menjadi semangat, karena adik-adik juga memberikan semangat kepada orang tua di rumah. Jadi mungkin adik-adik di rumah masih malas ataupun merasa bodoh, jangan. Karena kalau kita sudah berdoa, haruslah dibarengi dengan perbuatan itu sendiri. Kalau kita terus berdoa, karena menurut adik-adik mungkin berdoa saja sudah cukup. Berdoa saja sudah cukup. Tapi itu salah. Kenapa salah? Coba tadi Elisa tidak menyuruh ataupun tidak membantu janda tersebut. Tentu janda itu tidak mampu membayarkan hutang-hutangnya. Dan juga janda itu pun tidak bisa mendapatkan kembali anaknya, gitu. Jadi baiklah adik-adik di rumah, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita selalu berharap kepada Tuhan,
tentulah kita harus membarengi kepercayaan kita itu, harapan kita itu, dan juga doa-doa kita itu dengan melakukan tindakan, perbuatan yang sesuai dengan keinginan kita. Amin. Selaku orang yang percaya, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kahit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pada antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, adik-adik semua, khususnya kelas remaja dan remaja, bagaimana firman Tuhan yang baru kita dengar tadi? Ya, kiranya melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar, memberi kita terus kekuatan, memberikan terus kita penghiburan, agar kita tetap selalu hanya berserah kepada Tuhan. Nah, buat adik semua yang ingin menyampaikan persembahannya, bisa atau papa mamanya bisa langsung datang ke sekretariat gereja, dan ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja, atau secara QRIS, ya nanti ada lihat di layar masing-masing yang dilihat langsung juga, dan tetap ditujukan kepada Komisi Anak dan
remaja. Nah, tiba kita saatnya akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita terus tetap berserah hanya kepada Tuhan, dan jangan pernah lelah dan jangan pernah kendor untuk kita terus selalu mengikuti ibadah-ibadah kita walaupun masih secara virtual. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama satukan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa buat sabda-Mu yang sudah baru kami dengar. Kiranya Bapa melalui firman-Mu, sabda-Mu yang kami dengar, menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk kami menjalani setiap kehidupan kami hari lepas harinya Bapa. Dan kami memperoleh kekuatan dan daripada Engkau dan tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami Bapa anak-anak-Mu yang selalu ingin percaya, yang ingin selalu berserah hanya kepada Engkau. Biarlah setiap kegiatan kami, aktivitas kami, dalam sekolah kami, dalam studi kami hanya menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Sehingga kami dapat menjalaninya walaupun tidak secara tatap muka, hanya secara virtual, tapi kami akan percaya Bapa akan memberikan dampak yang terbaik buat kami semua. Mohon kekuatan daripada Engkau sehingga kami semua dapat menjalani setiap hari kehidupan kami melalui dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau masih berkesempatan kepada kami untuk kami juga dapat beribadah kepada Engkau. Ini doa kami Bapa yang penuh sempurna, Engkau terlebih dahulu menyempurnakannya dan kami juga akan menyempurnakannya. Dengan doa Bapa kami, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.